Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanda Reski Rifani. Saya dari Universitas Mulia Balikpapan, jurusan S1 Informatika. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang dukungan sistem operasi, fungsi dan tujuannya, macam-macamnya, tipe-tipenya, dan juga layanan apa aja yang ada di sistem operasi. Oke, kita langsung saja. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Sistem operasi mempunyai tujuan, yaitu kenyamanan, efisiensi, dan mampu berevolusi. Itu semua merupakan sasaran utama kepada pengguna saat menggunakan komputer. Oke, sekarang layanan sistem operasi. Ada eksekusi program, proses I/O, input-output, sistem manipulasi, komunikasi, deteksi error, resource allocator, proteksi, dan accounting. Eksekusi program yaitu kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Proses input-output yaitu sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Sistem manipulasi berkas yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Komunikasi yaitu pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Deteksi error yaitu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun operasi. Resource allocator yaitu sistem operasi mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat bersamaan. Layanan resource allocator ini bisa kita sebut sistem operasi sebagai manajemen sumber daya. Oke, terus proteksi, yaitu sistem operasi menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Terus accounting, yaitu sistem operasi merekam kegiatan pengguna dan jatah pemakaian sumber daya berdasarkan prinsip keadilan atau kebijaksanaan. Oke, selanjutnya tipe-tipe sistem operasi apa aja? Yang pertama ada single dan multitasking. Kedua, single dan multi-user. Ketiga, distribute. Keempat, template. Kelima, embedded. Keenam, real time. Dan ketujuh, library. Sistem single tasking hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Sementara sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam konkurensi. Sistem operasi single user tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, namun memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan. Sistem operasi multi-user memperluas konsep dasar multitasking dengan fasilitas yang mengidentifikasi proses dan sumber daya, seperti ruang disk milik beberapa pengguna, dan sistem memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pada saat yang bersamaan. Oke, distribute. Sistem operasi distributed mengelola sekelompok komputer yang berbeda dan menjadikannya komputer tunggal. Templated dalam konteks
sistem operasi, terdistribusi dan komputasi awan. Template mengacu pada pembuatan gambar mesin virtual. Ya, mengacu pada pembuatan gambar mesin virtual tunggal sebagai sistem operasi tamu. Lalu menyimpannya sebagai alat untuk menjalankan beberapa mesin virtual. Embedded. Sistem operasi yang disematkan dirancang untuk digunakan pada sistem komputer tertanam. Mereka dirancang untuk beroperasi pada mesin kecil seperti PDA dengan sistem otonomi. Real-time. Sistem operasi real-time adalah sistem operasi yang menjamin untuk memproses kejadian atau data pada saat tertentu. Library. Sistem operasi perpustakaan adalah sistem operasi yang menyediakan sistem operasi khas seperti jaringan, disediakan dalam bentuk perpustakaan dan disusun dengan kode aplikasi dan konfigurasi untuk membuat sebuah kernel yang unik, ruang alamat tunggal khusus, gambar mesin yang dapat digunakan untuk awan atau lingkungan tertanam. Oke, selanjutnya sejarah sistem operasi. Nah, sejarah sistem operasi ini generasi pertama itu pada tahun 1945 sampai 1955. Ya, generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai sistem komputasi mekanik, pengganti sistem komputasi mekanik. Ya, pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Ya, ini disebabkan oleh kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Oke, generasi kedua itu pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contoh fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga itu dari tahun 1965 sampai 1980. Perkembangan sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaksi berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming. Oke, generasi keempat, ya 1980 ke atas lah. Ya, sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Dan para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphic user interface atau yang biasa kita kenal dengan GUI. Juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, ini dia macam-macam sistem operasi. Ada Microsoft Windows, Mac OS, Android, Linux, Chrome OS. Kalau Microsoft Windows dan Mac OS ini yang paling banyak digunakan pada komputer atau laptop. Android ini di handphone. Kalau Linux ini di komputer atau laptop. Tapi yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Windows dan Mac OS. Kalau Chrome OS atau operating system ini kembangan dari Google. Oke, kesimpulannya. Yang pertama itu sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi.
Yang kedua, layanan sistem operasi, yaitu ada eksekusi program, operasi input-output, sistem manipulasi, komunikasi, deteksi error, resource allocator, proteksi, dan counting. Terus yang ketiga, tipe-tipe sistem operasi, yaitu ada single and multitasking, single and multi-user, distributed, templated, embedded, real-time, dan library atau perpustakaan. Macam-macam sistem operasi, yaitu ada Microsoft Windows, Mac OS, Android, Linux, dan Chrome OS. Ya, penjelasan yang tadi saya jelaskan itu saya kutip dari buku berjudul Sistem Operasi buatan penulisnya Watriantos, dan juga buku berjudul Sistem Operasi penulisnya Joshi, penerbitnya Yayasan Kita Menulis. Dan juga ada beberapa dari blog dari web tersebut ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.